saham itu judi loh. Ah, masa sih? Saham itu bisnis loh. Nah, jadi saham itu bisnis atau judi, guys? Halo guys, ketemu lagi sama aku Kevin Orlando di vlog keempat. Dan sesuai janjiku di third vlog, kali ini aku akan bahas apa sih saham itu? Saham itu sebenarnya bisnis atau judi? Yang benar yang mana? Pertama-tama aku mau tanya kalian nih, kalian pernah nggak dengar statement aku yang di awal tadi? Jangan nyoba saham loh, hati-hati nanti bisa bangkrut. Nah, tapi coba kalian analisa sekilas ya, kira-kira orang yang ngomong kayak gitu tuh ada dua menurutku. Yang pertama, orang itu pernah berkecimpung di dunia saham, tapi orang itu nggak terlalu paham, jadi makanya rugi. Makanya kalau ada orang lain mau join saham, orang itu ngomong, jangan, nanti kamu rugi. Yang kedua, orang itu belum pernah masuk saham sama sekali, dan dia hanya dengar dari orang lain kalau saham itu spekulatif. Terus ngomong ke kita, saham itu hati-hati loh, bisa buat kamu bangkrut. Nah, kira-kira kamu pernah dengar yang pertama atau kedua, guys? Let me know in comments ya. So, make sure kalian tonton video ini sampai akhir, supaya kalian itu tahu saham itu bisnis atau judi sih sebenarnya. Nah, anyway, don't forget to subscribe and turn on notifications, supaya kalian tetap stay up to date dengan informasi investasi dari aku ya. Oke, jadi saham itu aku bisa artikan sebagai bukti kepemilikan, guys. Misal nih, kalian dan Budi mau kongsi bangun bengkel bareng-bareng. Dan modal yang dikeluarin sama-sama 50%. Kalian 50%, Budi 50%. Jadi, kalian dan Budi terhitung sebagai shareholder pemilik bengkel itu, kekuatannya sama rata. Kalian 50, Budi 50. Itu konteksnya kalau kalian join bangun bisnis ya. Nah, kalau kita beli saham-saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, itu tuh berarti kita tuh beli dan jual perusahaannya, guys. Berarti kita tuh terhitung sebagai pemilik minoritas. Kecuali kalau uang kita banyak, nggak ada serinya ya. Nah, misalnya kalian mau beli BCA 10 lot. Satu lotnya kan 100 lembar. Nah, setiap lembarnya tuh harganya kalau BCA tuh Rp29.000 waktu aku buat video ini. Nah, kalian mungkin ngerasa, wah, aku beli 10 lot sudah banyak nih. Tapi, jika kalian lihat informasi di IDX, Indonesian Stock Exchange, saham BCA yang beredar di masyarakat tuh ada sekitar 11 juta lembaran, guys. Tolong aku dikoreksi kalau aku salah ya. Nah, berarti kalau kalian beli 29 juta, kalian tuh terhitung sebagai pemilik minoritas hanya 0,00000 sekian persen, guys. Nggak apa-apa ya, mulai dari yang kecil dulu. Ini ada joke, guys. Misal nih, kalian mau ketemu calon mertua, terus kan mereka tanya ya, kita background-nya apa, jelas nggak, kerjanya apa. Nah, kalian bisa jawab seperti ini nih. Oh, saya tuh yang punya perusahaan mobil Toyota dan Daihatsu di Indonesia loh, Om Tante. Lewat Astra itu loh. Tahu kan Om, Tante Astra, itu saya punya. Terus ada juga perusahaan telekomunikasi, Indosat, XL, itu saya punya juga. Lah Om pakai Indosat atau XL nih. Terus ada juga pabrik Indomie. Indomie pasti tahu lah ya Om, Tante, itu Indomie saya juga punya. Perusahaan emas nih, perusahaan emas Antam. Saya itu juga punya loh Om Tante. Tapi punyanya masing-masing 10 lot. Nggak apa ya, mulai dari sedikit dulu guys. Mulai dari pemilik minoritas dulu. Nanti lama-lama bisa jadi pemilik mayoritas guys ya. Itu impianku guys. Doakan ya. Amin. Nah, kita mulai aja discuss yuk, saham itu sebenarnya bisnis atau judi. Ini dari perspektifku ya guys. Yang pertama, saham itu kan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Jadi, ada OJK di situ juga yang mengawasi kinerja perusahaan itu tuh sehat atau enggak, benar atau enggak. Kalau perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia enggak jelas, kan pasti nanti juga bisa dikeluarin ya. Jadi, kita perusahaan-perusahaan itu mau masuk di Bursa Efek Indonesia itu ada prosedurnya guys, nggak sembarang perusahaan bisa masuk, diteliti laporan keuangannya, jelas nggak perusahaannya, kan jangan sampai nanti perusahaannya sudah di Bursa Efek masuk, ada investor beli, perusahaannya bangkrut, kan nanti investor kan dirugikan ya guys. Nah kalau kalian lihat nih saham yang blue chip atau saham yang kapitalisasinya besar, yang kita sering dengar lah kayak BCA, BRI, Unilever, itu kan pasti melekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, sementara kalau kalian lihat nih, berita-berita atau di TV nih, judi ayam, misalnya judi ayam aja terancam di penjara. Kenapa terancam di penjara?
Karena memang judi itu memang dianggap ilegal, guys. Yang kedua, di bisnis apapun, kita tuh kan pasti belajar seluk-beluknya supaya untuk mendapatkan profit yang kita inginkan ya. Yang harus dihindari apa, kesalahan-kesalahannya, yang harus dilakukan apa. Nah, kalau di saham itu ada yang namanya seluk-beluknya itu analisa teknikal atau analisa fundamental. Nah, teknikal ini biasanya digunakan oleh para teknikalis atau orang yang jual beli sahamnya di jangka waktu yang pendek sampai menengah, short term until mid term trader. Nah, di technical tuh nanti kalian akan belajar pola pergerakan harganya gimana, bentuk chartnya apa, sedang naik atau turun, boleh beli sekarang atau enggak. Nah, sementara untuk investor yang lebih long term gitu, mereka lebih santai, tapi mereka lebih menganalisa dari kinerja keuangannya tuh sehat nggak, profit nggak, rugi nggak, terus yang menjalankan perusahaannya tuh siapa, orangnya jelas nggak, korupsi nggak nih orangnya. Tapi ada juga yang pakai dua-duanya guys, technical dan fundamental supaya lebih tenang. Masing-masing orang tuh stylenya beda-beda guys, nggak bisa disamakan ya. Nah, jadi itu analisa technical dan fundamental itu yang digunakan para trader dan para investor untuk beli atau jual saham guys. Jadi nggak asal sembarang beli atau sembarang jual. Nah, di next video aku akan bahas ya yang dimaksud dengan analisa technical dan fundamental itu apa sih. Kalau kalian nih, misalnya beli sahamnya random nih. Nah, itu baru namanya judi guys. Misalnya kalian habis beli, besoknya cepet-cepet doa nih. Waduh, nih saham naik nggak ya? Terus tanya-tanya temen, saham ini besok naik nggak nih? Saham ini besok naik nggak ya? Aku habis beli loh. Nah, jadi kalau di saham itu kan pakainya analisa. Nah, kalau di judi pakainya apa ya guys? Ada yang tahu? Pakainya tuh spekulasi guys. Nah, coba nih kalian belajar dari kasino. Lihat deh kasino yang ada di Las Vegas, Macau, atau yang paling deket deh, Singapura. Kita bisa lihat ya, kalau ada game-game kayak roulette, terus ada kayak poker gitu. Aku nggak hafal game-game yang lainnya ya, soalnya aku nggak judi guys. Nah, game-game di kasino itu kira-kira lebih banyak orang yang judi menang atau lebih banyak kasinonya yang menang. Nah, kenapa kasinonya menang? Karena game-game di kasino itu kan memang didesain buat orang-orang berjudi ya guys. Dan judi itu kan menggunakan spekulasi. Nah, jadi kemungkinan menang itu di game-game seperti itu tuh sangat kecil guys. Dan kalian bisa kok tonton film-film dokumenter tentang cara kerja judi ini di Netflix. Banyak sekali guys. Jadi intinya kalau judi kayak di kasino gitu tuh memang sistemnya lebih menguntungkan ke yang punya kasino. Kan yang punya kasino juga gak mau dirugikan ya. Masa yang main judi menang terus ya kasinonya juga lama-lama rugi kan gak mau guys. Terus yang ketiga nih menarik ini. Kampanye. Kalian pernah dengar nggak kampanye gini? Yuk nabung saham dari Indonesian Stock Exchange, Bursa Efek Indonesia. Nah, berarti kan dari pemerintah sendiri atau dari OJK sendiri kan memperbolehkan bahwa investasi di Bursa Efek Indonesia itu legal, guys. Kalian membeli perusahaan-perusahaan di situ kan sama saja dengan kalian membantu perusahaan itu bertumbuh. Nah, tapi pernah nggak dengar kampanye kayak gini? Yuk judi. Nah, nggak ada ya guys kampanye kayak gitu. Aku jamin nggak pernah ada deh kampanye kayak gitu. That's why guys, orang mau bilang saham itu judi, saham itu gini, saham itu gitu. Aku kan memandang saham itu sebagai bisnis. Walaupun nanti untuk make profitnya itu bisa lama, tapi prosesnya itu yang harus dinikmati dulu guys. Yang keempat nih guys. Nah, kalau di saham itu kan kita perlu pertamanya pasti belajar dulu, analisa teknikalnya, fundamentalnya, terus kapan time to buy, kapan time to sell, macam-macam ya guys. Nah, kalau orang yang judi, itu mereka tuh lebih mengandalkan tadi spekulasi yang aku bilang ya. Misalnya mereka berpikir gini, wah, coba sehari profit 5% guys. Dan kalau modalku banyak nih, wah, aku bisa cepet kaya nih. Sehari 5% terus kalau modalku besar, aku cepet kaya loh nih. Maunya profit, tapi nggak mau belajar. Mana bisa guys. Nggak bisa lah ya. Jadi, tanpa berpikir banyak, mereka malah lebih sibuk cari rekomendasi di grup A, grup B. Beli ini boleh nggak? Beli itu boleh nggak? Aku beli ini naik loh. Aku beli ini naik nggak ya? Gitu. Teman beli, ikutan beli. Teman jual, ikutan jual. Rugi, salahin temennya. Nggak ada ya, nggak boleh kayak gitu ya guys. Jadi di saham itu kita memang awal-awalnya pasti susah dulu lah. Karena kan itu kan suatu hal yang baru ya. Nah nanti
di tengah jalan kita kan bisa menikmati prosesnya itu. Kita akan tahu kesalahan apa yang kita lakukan, apa yang nggak boleh dilakuin, trading plan-nya kayak apa, cara make profit-nya gimana, cara mengatur keuangannya gimana. Nggak asal langsung beli semuanya 100% uang kita, nggak mungkin ya. Itu nanti aku bahas-bahas di video-video yang berikutnya ya guys. Nah ini guys yang kelima, orang kaya itu pasti punya saham guys. Seperti yang aku bilang di vlog yang pertama ini. Coba kita search di Google. Richest man in the world. Nah, ini keluar hasilnya. Yang pertama itu Jeff Bezos, Amazon. Yang kedua Bill Gates, Microsoft. Yang ketiga Bernard Arnault, pemilik LV Group. Yang keempat Warren Buffett, Berkshire Hathaway. Nah, ini investor yang gila, menurut aku keren banget ya guys. Dan yang kelima nih, Larry Ellison, pemilik Oracle. Jadi mereka tuh hanya memastikan perusahaannya tuh bekerja dengan baik guys. Kenapa? Karena mereka juga sebagai investor di perusahaan mereka lah pastinya. Jadi saham perusahaan naik, saham investasi mereka juga naik, sama-sama untung guys. Nah, kalau orang kaya dari judi ada nggak ya? Ada yang tahu nggak sih orang kaya dari judi siapa? Kalau aku sih taunya ya kayak tadi yang aku bilang itu ya, richest man in the world, terus Jack Ma, Elon Musk. Nah, mungkin ada sih ya dewa-dewa judi yang terkenal gitu kaya, tapi mungkin kita bisa hitung dengan jari sih berapa aja orangnya. Jadi guys, tadi 5 poin itu insight-ku sekilas tentang saham, bisnis, atau judi. Kalau aku melihat saham sebagai bisnis ya, karena aku berusaha untuk mempelajari seluk-beluknya, analisa teknikalnya gimana. Walaupun aku belum terlalu belajar analisa fundamentalnya ya, tapi ya, aku berusaha untuk memperkuat analisa teknikalku. Nah, kalau saham judi itu bagaimana? Kalian pengen kayaknya instan, cepat, mau beli, jual, tapi tanpa ada proses belajarnya. Ya, mana bisa ya guys? Ya mungkin bisa, tapi mungkin lebih banyak loss-nya daripada profit-nya ya. Jadi aku lebih memilih lama di proses, tidak apa-apa guys, tapi nanti besok-besok pasti jadi lebih kuat daripada yang asal beli jual tanpa dasar gitu ya guys. As always, aku akan kasih kalian quote sebagai closing statement ya, yang kali ini dari Peter Lynch, sebagai inspirasi kalian yang ya. Yuk kita baca. Know what you own and know why you own it. Jadi kalian tuh harus paham investasi apa yang kalian punya, dan pahami kenapa kalian memilih investasi itu untuk dipunyai. Kan pasti ada alasannya lah guys. Kita kenapa memilih saham atau reksadana, atau misalnya kalian mau beli sports car. Kenapa milihnya Mercedes nggak BMW? Harganya mungkin misalnya Mercedes lebih murah atau Mercedes lebih klasik gitu ya. Kan macam-macam pertimbangannya lah ya guys, tiap-tiap orang. Nah, jika kalian merasa terbantu dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe ya. Dan sekian video ini. Thank you.